Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah dari Universitas Indra Prasta PGRI. Di materi kali ini saya sedang mempresentasikan mata kuliah fonologi yang diampu oleh dosen Pak Irwan Siagian MPD. Materi fonologi yang akan saya bahas adalah tentang realisasi vokal dan diftong. Yang pertama adalah vokal. Apa sih itu vokal? Vokal atau huruf hidup dalam fonetik adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Lalu, dari mana sih asalnya? Kata vokal itu berasal dari kata bahasa Latin vocalis yang berarti berbicara. Pada kebanyakan bahasa, pembicaraan tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan peranan bunyi-bunyi vokal. Ada satu ungkapan yang bilang bahwa mengutarakan bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang harus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. Lalu yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan. Dan yang ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Dari Alwi dengan kawan 2010. Berapa macam sih bunyi-bunyi vokal tersebut? Bunyi vokal dibedakan berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Jadi bagian lidah ya, posisi lidahnya berpengaruh, rendahnya berpengaruh, posisi bagian lidah yang saat gerak itu berpengaruh, bentuknya bibir berpengaruh juga. Dengan demikian, bunyi vokal tidak dibedakan berdasarkan posisi artikulator, karena pada bunyi vokal tidak terdapat artikulasi. Apa aja sih klasifikasi vokal? Vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, seperti tadi yang dikatakan. Lalu yang kedua, vokal berdasarkan bagian lidah. Bagian lidah mana yang bergerak. Lalu yang ketiga, vokal berdasarkan strukturnya. Struktur bentuknya saat diucapkannya. Lalu vokal berdasarkan bentuk bibir. Bentuk bibir apakah dia saat mengecil bentuk bibirnya atau lebih melebar, itu akan berpengaruh tentang bentuk vokal. Yang pertama, vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Berdasarkan posisi lidah, saat lagi vokal tinggi, dia akan bisa menyebut huruf I, U. Vokal madya, E, O, C. Vokal rendah, A. Lalu poin kedua, vokal berdasarkan bagian lidah. Bagian lidah vokal depan, I, E, A. Bagian vokal tengah, A. Bagian vokal belakang, O, C, U. Lalu yang ketiga, vokal berdasarkan posisi strukturnya. Struktur adalah keadaan hubungan posisional artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif adalah alat ucap
bergerak menuju alat ucap yang lain saat membentuk bunyi bahasa. Artikulator pasif adalah alat ucap yang dituju oleh artikulator aktif saat membentuk bunyi bahasa. Lalu saat vokal masih struktur, vokal tertutup U, I, vokal semi tertutup E, O, I, U, vokal terbukanya A, vokal semi terbukanya A, C. Yang terakhir, vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Jadi saat vokal diucapkan untuk bibirnya. Vokal tidak bulat. Jadi bentuk bibir yang tidak bulat itu adalah I, E. Lalu vokal netral. Biasa aja bentuk bibirnya A. Lalu vokal bulat atau terbuka bulat C. Dan jelas kalau vokal bulat tertutup atau tertutup bulat adalah O, U. Lalu lanjut ke berikutnya adalah tentang diftong. Apa sih itu diftong? Jadi diftong adalah vokal yang berubah kualisnya dalam sistem tulisan diftong. Biasanya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Ada satu ungkapan bahwa bilang kata, menurut John Marsono pada 2013, diftong adalah keadaan posisi lidah dalam pengucapan bunyi vokal yang satu dengan yang lainnya yang saling berbeda. Apa aja sih klasifikasinya diftong itu? Jadi, diftong dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, yaitu diftong naik dan turun. Dikatakan naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah daripada posisi kedua, sedangkan turun sebaliknya. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik. Untuk lebih lanjutnya perhatikan bagian berikut. Sebagai contoh nih, AI, balai. Lalu di AU, kerbau. Di OI, sekoi. Jadi, jika ditelaah lebih dalam lagi, tidak semua gabungan dua huruf vokal itu disebut diftong. Hal ini dikarenakan diftong dalam bahasa Indonesia hanya terdiri dari AI, AU, dan OI. Meskipun ada juga kata-kata yang tersusun oleh dua gabungan huruf vokal tersebut, tetapi bukan termasuk diftong. Itulah keunikannya diftong, membuat orang berpikir terlebih dahulu sebelum menyatakan apakah sepatah kata itu tersusun dari diftong atau hanya deret vokal. Sebagai contoh, kata pulau dan daun. Jika dilakukan pemenggalan pada kata pulau, maka akan menjadi pulau. Berbeda halnya dengan kata daun. Jika dilakukan pemenggalan, maka akan menjadi daun. Pemenggalan pada kata pulau, gabungan huruf vokal AU terletak dalam satu silabel. Sedangkan pada kata daun, gabungan huruf vokal AU terletak dalam berbeda silabel. Meskipun sama-sama gabungan huruf vokal AU, akan tetapi berbeda. Dari situlah kita akan tahu mana kata yang merupakan diftong dan deret vokal. Jika terletak dalam satu silabel,
maka itu adalah diftong. Sedangkan jika terletak dalam beda silabel, maka itu adalah deret vokal. Terima kasih, itulah sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf, masih banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.